Dulu di kampung tuh hajatan-kehajatan gitu Bu. Saya nyanyi, ibu saya ngajak saya. Dulu sih awalnya saya sempet yang kayak, ih gak mau apa sih penyanyi dangdut ya. Lagu Alamat Palsu, Minyak Wangi. Dan gak nyangka ternyata lagunya tuh booming di tahun 2011. Padahal rekamannya tahun berapa? 2006. Jadi setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun. Ayu Debita dulu Bu. Oh, ada Ayu panjangannya. Debita. Iya, Depok Betawi asli dulu. Oh. Yuk, sekarang Bilkis udah mulai masuk TV ya. Kamu emang berkeinginan dia untuk jadi artis atau gimana Yuk? Kalau saya sih sebenarnya nggak ngizinin ya Bu, karena saya sendiri udah tahu nih rasanya jadi artis nih begini nih, gitu. Banyak pro dan juga kontra gitu. Cuma anak ini kayaknya emang bakatnya tuh ada ke arah sana. Dari nyanyi dia suaranya beda sama saya, Mbak. Oke gitu saya bilang. Terus dia berani, dia pede gitu Bu, tampil di TV, nggak yang bukan yang tipe grogi, malu atau gimana. Jadi saya ngeliat kayak punya ke arah sini juga gitu. Ya saya sih sebagai orang tua asal nanti dianya bisa komitmen dan benar-benar serius, ya saya sih support aja siapapun itu yang terbaik buat Bilkis. Sama kayak orang tua saya support saya gitu sih. Iya. Ya, jadi apa yang dia Benar, suka, betul. dia jalanin ya. Karena juga kalau kerja tuh Yuk mesti bahagia sih. Iya, karena kalau nggak sesuai dengan keinginan kita kan Bu, ya percuma juga kan gitu. Jadi ya udah pasti saya support sebagai orang tua. Ya deh. Tapi sekarang Bilkis sekolah di mana? Sekolah di Kinderfield di Oh, Depok. Gitu. Tapi masih online juga sih Bu. Oh, masih online masih ya? online dari rumah. Kita orang tua makin pusing iya sih Bu, karena kan tugas dan lain-lain gitu kan. Cuma ya kadang anak juga udah kangen sama sekolah juga kan, Iya, sama teman-temannya. betul gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah situasi bisa membaik jadi cepat masuk ke sekolah. Biar semuanya ya ekonomi juga membaik, Iya. kita juga semuanya lebih baik ya. Iya, semua kan lagi pada merosot kan Iya, Bu, betul. negara. Aduh. Yuk, kamu kan sekarang udah terkenal banget ya. Kalau penyanyi tuh dangdut dan nomor 1 ya, pasti kita kalau nyari list nomor 1 Ayu Ting Ting. Terus juga sekarang udah berkembang juga jadi komedian sukses juga gitu. Nah, tapi sebetulnya aku tuh dulu tahu kamu pertama-tama di Alamat Palsu. Iya. Ya kan? Benar nggak sih? Nah, dulu Ayu waktu pertama karir gimana sih Yuk? Awal karir sebenarnya saya tuh dari SMP Bu, dari umur 14 tahunan kali ya. Saya udah, dulu tuh ibu saya penyanyi. Oh gitu? Jadi kita tuh dulu di kampung tuh hajatan-kehajatan gitu Bu. Saya nyanyi, ibu saya ngajak saya. Dulu sih awalnya saya sempet yang kayak, ih gak mau apa sih penyanyi dangdut ya, namanya zaman dulu anak-anak ya Bu ya. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah kan kayaknya malu gitu kalau sama dangdut tuh kayaknya, karena kan dangdut lumayan masih belum terlalu kayak sekarang gitu. Jadi ya udah, tapi ya udahlah saya ikut nurutin orang tua gitu, ya udah nyanyi kesana kesini sampai akhirnya dapat hasil tuh kan, dibayar nyanyi. Bayaran pertama tuh nyanyi tuh 250.000. Zaman-zaman itu dulu SMP, seneng gitu Bu, maksudnya anak seusia segitu udah bisa menghasilkan uang sendiri pula. Jadi ya udah saya seneng tuh nyanyi, akhirnya nyanyi dangdut kemana-mana. Sampai akhirnya ada yang nemuin saya kayak orang ngajak saya buat rekaman recording, dulu namanya Ayah Acing. Jadi saya diajak ke Akurama Record dulu pertama kali, ditemuin sama pencipta lagu Alamat Palsu, Ayah Dadan namanya. Udah dari situ dites dan lolos recording tuh lagu Alamat Palsu, Minyak Wangi, Geboy Mujair dulu pertama kali. Ya udah dari situ ternyata udah rekaman dan nggak nyangka ternyata lagunya tuh booming di tahun 2011. Padahal rekamannya tahun berapa? 2006. Jadi setelah 5 tahun? Setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun tiba-tiba lagu itu booming gitu. Dan itu pun saya nonton TV nih Bu. Lagi nonton TV aja gitu, terus tiba-tiba di acara salah satu musik dulu yang terkenal banget, di setel itu lagu saya gitu. Terus saya mikir, Bu lagu Ayu nih Bu di setel Alamat Palsu itu Bu. Lagu Ayu nih Bu di setel, iya nak lagu kamu dulu, kita pada nonton kan di TV. Terus saya langsung bilang mikir, paling lagunya doang Bu, penyanyinya mah gak bakalan deh. Saya ngomong gitu karena kan yang saya tahu kayak lagu
dangdut-dangdut sebelumnya kayak Kucing Garong dan lain-lain. Cuma lagunya aja kan yang terkenal, penyanyinya jarang dicari sama orang gitu. Tiba-tiba dapat panggilan, saya disuruh ngisi acara musik itu, terus pindah lagi. Mungkin karena dulu saya kan lagi ngetren banget zamannya Korea tuh Bu, pertama kali Korea lagi. Style saya juga memang saya pakai memang Korean style gitu, mungkin diterima banyak orang dan banyak orang yang suka. Jadi udah tuh Bu mulai rame-rame kesana kesini, dan kebetulan saya kan termasuk orang yang gampang beradaptasi gitu Bu. Jadi pada saat di TV orang nyeletuk apa saya ikut nyeletuk gitu. Jadi mungkin dari situ udah ya makin banyak acara yang nawarin gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Tapi dulu sempat pakai nama lain selain Ayu Ting Ting? Sempet. Ya, apa tuh namanya? Ayu Debita dulu Bu. Oh, ada Ayu panjangannya. Debita. Iya, Depok Betawi asli dulu. Oh. Dulu dikasihnya nama itu Bu. Cuma karena produser saya dulu, bapaknya produser saya bilang, karena lagu saya dulu tuh ada yang judulnya Ting Ting, yang bareng sama Alamat Palsu itu. Kenapa sih nggak kita kasih nama dia Ting Ting aja? Ting Ting tuh kan buat orang Chinese tuh kan hoki gitu kan, namanya hoki gitu. Terus kayaknya orang gampang inget Ting Ting gitu. Terus kayak masih perawan Ting Ting, emang benar dulu kan betul. gitu. Jadi oh ya udah ganti aja, akhirnya ganti jadi Ayu Ting Ting sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kenapa Yuk kamu kental banget dikaitin sama Depok? Apa emang kamu selamanya tinggal di Depok? Iya, karena emang saya aslinya di Depok. Oh gitu. Dari awal mula saya berkarir juga saya dari Depok. Sampai saya berhasil kayak sekarang pun kayaknya saya susah pindah gitu dari Depok Bu. Karena kan emang orang tua kan keluarga deket daerah situ kan semua. Jadi orang tua ya udah nyaman di situ, ya saya pun ya ikut di situ aja ya. gitu. Cuman makin lama rumahnya makin digedein ya. Iya, alhamdulillah. Rumahnya gede tapi gangnya sempit Bu. Gitu. Jadi ya udah mungkin orang identik saya ya udah Ayu Ting Ting ya Depok memang gitu. Tapi Yuk, apakah kamu mau tinggal di situ terus? Apa kamu berencana nggak tetap di Depok tapi pindah gitu ke tempat lain? Tapi tetap Depok gitu. Ya kita sih ada ya Bu, sebenarnya udah nyiapin di tempat lain gitu. Cuma karena memang belum ada waktunya buat pindahan gitu ya. Tapi yang jelas kalau orang tua saya tuh jarang dan gak mau banget di Jakarta. Padahal kan dia tahu anaknya kerja kan di lingkungan Jakarta gitu kan. Cuma mungkin kalau orang tua saya mikirin keluarga besar ada di situ. Paling kita cari yang memang masih deket-deket dari Depok gitu Bu. Gitu. Cuman ya tetap di Depok, cuman pindah rumah gitu pindah. ya. Ya insya Allah sih mudah-mudahan biar cepat jadi rumahnya, amin. Amin. Oh masih dibangun sekarang? Iya, baru mulai. Mudah-mudahan deh ya. Sama adik. Yuk, balik lagi. Ayu kan tadi bilang bahwa Ayu tuh sering deh banget kalau dandan tuh dikait-kaitin sama artis lain gitu kan. Nah, padahal kalau aku lihat kamu juga sekarang pakai stylist ya, Erik. Ya, aku juga suka tuh karena aku suka sama dia, aku suka ngikutin gitu kan. Ayu gimana tuh nanggepinnya? Udah biasa ya Bu, karena buat saya ini pasti ada dalangnya gitu. Karena kalau orang yang nggak terus-terusan dicecer gitu ya nggak mungkin sampai kayak sekarang gitu loh Bu. Kalau saya sih mikir oh pasti ada dalangnya, dan mungkin memang mata pencariannya dia di situ, mungkin memang cari rezekinya dia di situ dengan cara seperti itu ya. Ya saya sih ya udah nanggepinnya ya biasa aja sih Bu. Cuma kan kadang namanya manusiawi ya Bu. Kadang kalau kita ngelihat nih suka kesel aja gitu, apa yang kita pakai tuh salah aja. Padahal kan saya juga punya stylist sendiri gitu, Erik gitu, dan dia pun juga tidak mungkin memakaikan saya asal-asalan gitu Bu, karena dia seorang stylist gitu dan dia sangat expert di bidangnya gitu. Jadi pasti dia kan udah punya gaya tersendiri ngelihat badan saya, ngelihat diri saya nih seperti apa, ciri khas saya, karakternya seperti apa gitu. Jadi ya kalau mau dibilang niru kayaknya ngapain juga gitu ya Bu ya. Yang mikirin juga bukan kamu ya. Iya gitu, yang mikirin juga bukan aku gitu, yang mikirin juga kan stylist saya gitu, Erik gitu. Jadi tapi emang udah kebiasaan gitu kali ya netizen ya, kadang udah kebiasaan ini dibilang niru ini, emang seneng kali Bu. Tapi saya bersyukurnya saya ngambilnya gini, ngambil positifnya, oh saya masih diomongin, saya masih diingat sama mereka semua. Ya harusnya sih kalau mereka benci saya nggak usah ngomongin saya gitu biar nama saya turun, tapi ini mereka semakin membenci saya, semakin terus ngomongin saya,
mau nggak mau nama saya kan cara kasar semakin naik. Ada gitu terus kan. ya Ada di terus, pembicaraan gitu. ya. Iya gitu loh Bu maksud saya, tapi kadang orang tua saya sih yang kadang nggak bisa nahan emosi gitu. Cuma ya wajar lah ya orang tua. Saya juga udah jadi orang tua, kalau anak saya diperlakukan gimana juga saya pasti membela gitu. Kalau bukan saya siapa lagi gitu. Tergantung kita kuat-kuatan aja gitu Bu, kuat-kuat mental aja gitu. Harus kuat. Harus, kalau enggak mereka tepuk tangan. Iya, lagian juga Ayu ini untuk sebuah kesuksesan ya memang perlu keteguhan hati Betul, sih, betul, kekuatan hati betul, juga, betul. bukan cuman kita skillnya, Benar, karena kan betul. kita harus secara mental juga kuat menghadapi segalanya. Benar, ya. betul. Capek fisik, capek Iya. mental, segala Udah siap macam. terjun ya Bu. Alhamdulillah punya fans yang lumayan fanatik. Saya juga nggak ngerti ya, gini haters tuh pada mau ngehina saya, mau ngehujat saya, tapi dia pada ngefollow gitu loh Bu. Kalau kita mikirin haters mulu ya kita nggak akan maju-maju juga Bu gitu. Tapi yang jelas saya tahu banyak di luaran sana yang masih support dan sayang dan setia sama saya sampai detik ini.